Halo teman-teman, sekarang jam setengah 12 malam. Sekarang kita mau berangkat, sudah dijemput di depan hotel. Kita mau berangkat untuk naik ke Bromo. Jadi yang pertama kita untuk melihat sunrise dulu ke Penanjakan. Ke situ tujuan kita antara ada 5, yaitu yang pertama ke Penanjakan, kedua Bukit Widodaren, ketiga Kawah Bromo, keempat Pasir Berbisik, dan yang terakhir Bukit Lintang. Ya itu habis ini kita menuju ke Penanjakan sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Itu ntar yang 1 jam jalannya aspal gini enak, ntar yang setengah jam itu jalannya tanah, jadi ada off-roadnya. Udah sekitar jam 5 kita keluar dari warung, kita foto-foto. Setelah itu jam 6 kita kembali lagi ke jeep, kita melakukan perjalanan lagi ke Bukit Widodaren. Kita turun ke pasir lagi. Di situ kita foto-foto sekitar 15-20 menit, tidak lama. Kita lanjut lagi ke Kawah Bromo. Di Kawah Bromo ntar kondisional aja. Kalau ada yang pengen naik, mendingan langsung naik aja. Kalau nggak ada, bisa di situ foto-foto di daerah Bromo aja. Kalau nggak kuat naik ke kawah, bisa naik kuda. Perjalanan dari parkiran ke puncak kawah itu sekitar 2,5 km. Jadi PP itu kurang lebih 4 kilo ditambah 250 anak tangga di Kawah Bromo. Ntar setelah di Kawah Bromo kita lanjut lagi ke Pasir Berbisik. Di situ sama kayak Widodaren, kita foto-foto 20 menit udah lama. Kita lanjut lagi ke Bukit Lintang view yang terakhir. Mas, kalau naik dari bawah dari mau ke Kawah Bromo itu dari tempat parkir sampai itu berapa lama totalnya pulang pergi Mas? Biasanya 1,5 jam. Untuk datang ke sini dari Malang itu dijemput dengan shuttle van gitu ya. Kita harus membayar per orang 275.000. 275.000 itu udah termasuk tiket masuk. Kemudian untuk WNA, warga negara asing, kebetulan istri saya WNA. Jadi harus nambah lagi 200.000 ya. Jadi untuk WNA biayanya 475.000. Jam 3:04 lebih tepatnya. Ini sekarang saya dan istri baru aja sampai di Pananjakan ya. Sampai di Pananjakan dan saat ini kita masih menunggu ya. Jadi sunrise-nya itu sekitar jam 3 sunrise-nya jam 5-an gitu.
Ini adalah Bukit Cinta. Saya berada di Bukit Cinta. Bukit Cinta itu adalah biasanya pit stop kedua teman-teman itu kepada mereka yang ingin memotret. Jadi pit stop pertama itu adalah Pananjakan, kemudian yang kedua adalah Bukit Cinta. Nah, kita tadi dari Pananjakan itu jalan kaki ke Bukit Cinta sekitar ya 1,4 km gitu. Kemudian kita masuk ke area kawasan Bukit Cinta, tapi bukan Bukit Cintanya, karena kalau ke Bukit Cintanya itu jalannya muter. Nah, kita jalan kaki terus kita ketemu tempat ada camping ground di situ. Oke, by the way teman-teman bisa lihat itu ada yang baru Gunung Semerunya lagi mengeluarkan isinya sepertinya sedikit. Ya, teman-teman bisa lihat di sana. Kemudian, dari camping ground itu saya jalan kaki ke Bukit Cinta. Nah, Bukit Cinta itu adalah yang itu. Kalau teman-teman lihat tuh ada yang tangga naik. Nah, itu Bukit Cinta. Seperti kita tahu ya, di daerah Gunung Bromo ini sebenarnya kompleks ya. Jadi kompleks pergunungan. Jadi kalau teman lihat itu ada Semeru, ini ada Bromo. Yuk silakan. Bromo, terus yang ini adalah Gunung Botak ya. Oke teman-teman, saat ini kita berada di kawah Gunung Bromo. Dan ini visibility-nya jelek banget di sini. Ya, kita jalan, lihatlah dengan kepekatan kabut yang kayak gini nih. Coba gimana mau jalan? See, I just have the Google Map. Soon you will see the temple. Then after that, if you wanna climb, can climb to the crater. You heard that? Suddenly coming from nowhere. Or you just follow that. You see that? The fence. Okay. By the way, tadi pagi sopirnya gila banget. I cannot see the road. But he's so confident and overtake semua. This morning, right? Yeah, man. This is the Pura Complex. Ini menjelang perjalanan kita mau naik ke kawah Gunung Bromo. Lihat, matahari aja nggak kelihatan. Oke. Oh, sikit. Teman, sekarang kita ada di puncak, hampir puncak Bromo. Sebentar lagi kita akan naik tangga ke atas, terus nanti kita akan sampai puncaknya. Sedangkan sekarang masih di bawahnya. Teman-teman lihat ini, awannya atau kabutnya itu ada di bawah kita. Ini mau naik.
This video. Ada Lika, jauh sama. Wow, you hear that? Oh my god. Teman-teman, saya sudah berada di puncak dari Gunung Bromo. Kalau teman-teman perhatikan ini udah kabut ya, udah ketutup kabut. Dan puncak Gunung Bromo itu adalah seperti ini. Dan ini adalah suara aktivitas atau erupsi dari Gunung Bromo. Oke, sekarang kita turun ya, the sulfur. 90 steps. 90 steps. Until here. Sehat ini. 153. Okay. And this other ones. Yeah, I don't know. Saat ini saya berada di satu lokasi yang namanya Pasir Berbisik, tapi nggak ada yang berbisik kayaknya. Jadi ini adalah poin kedua terakhir untuk touring Bromo Semeru. Oke, sekedar pengetahuan umum bersama bahwa di Bromo ini ada namanya suku Tengger atau Tengger, saya nggak tahu ya menyebutnya Tengger atau Tengger gitu. Dan ternyata suku Tengger itu adalah suku yang beragama Hindu tertua yang ada di Indonesia, bahkan lebih tua dari Bali. Bahkan dari info yang saya dapat itu bahwa yang suku Hindu yang ada di Bali, orang Bali itu adalah orang yang lari dari Bromo ini, dari daerah ini. Jadi pengetahuan saya sebelumnya mengatakan bahwa yang lari itu adalah orang Tengger, lari dari Bali datang ke sini. Ternyata tidak, ternyata itu sebaliknya, bahwa orang Bali yang keluar dari Bromo ini, ya mungkin waktu itu ada perang atau perselisihan Majapahit atau apa begitu, itu yang membuat yang sebagian dari suku Tengger itu pindah ke Bali, ya, membuat komunitas sendiri. Baik, itu saja teman-teman, kegiatan di sini di Pasir Berbisik lebih ke arah foto-foto aja. Saat ini saya berada di Savana Teletubbies. Ya, Savana Teletubbies itu ya, Teletubbies itu hanya penamaan aja. Jadi itu hanya sekedar kayak untuk menyamakan seperti ala-ala seperti apa gitu kan. Perjalanan dari Pasir Berbisik sampai ke Savana Teletubbies tadi cukup ini ya, jalannya itu agak jelek. Dan saya diberitahu katanya kalau musim hujan itu berlumpur tempatnya ini. Jadi memang harus banyak hati-hati mengendarai sepeda mobil di sini, itu harus hati-hati banget. Ini adalah pemandangan di Teletubbies. Oke. Huh? This is with the green. Oh ya. Bromo.
Kita sekarang berada di Bromo Hillside, di mana kita bisa melihat Bromo dalam 360 derajat. Nggak tahu seperti apa, tapi untuk naiknya harus bayar tiket lagi. Saat ini saya berada di daerah namanya, masih di Bromo, namanya Jemplang. Jemplang ini adalah merupakan sebuah laluan suku Tengger. Jalur ini digunakan oleh suku Tengger dulu kalau mau ke Kaldera. Nah, jalurnya itu adalah jalan besarnya itu ke sana. Jadi jalan besar di depan itu ada ke kanan Ranupane. Kalau nggak salah ya, ke kanan Ranupane, ke kiri itu Bromo. Nah, yang ini adalah jalan yang kita lalui tadi dari Teletabis tadi ya, kalau nggak salah ya. Ya, kita muter, jalan itu muter ke sebelah sana, nanti sampai ke Pananjakan. Baik, gitu saja teman-teman, eksplorasi atau kunjungan kami, saya dan istri, ke Bromo. Kesan saya untuk teman-teman yang ingin datang ke Bromo, datang. Ini adalah paling nggak sekali dalam seumur hidup untuk datang ke Bromo, karena pemandangannya memang sangat menakjubkan, pemandangannya sangat